Halo Taruners, jam kerja sudah selesai, tapi obrolan kita baru mulai. Selamat datang di After Hours. Wah, beda nih ya. Beda nih, vibes kita lagi di sini. Yes, saya new ambience. Karena studio kita lagi dibongkar. Iya guys, jadi kalian harus tunggu sampai studio baru kita udah jadi. Nanti bakal surprise lah ya. Ya, nanti bakal studio kita yang baru. Yes. Oke, so kita mau bahas apa sih Bu nih? Kali ini. Enggak dong, sebelum itu gimana update kamu selama ini? No. In this chaotic week, gimana update-nya? Oh my god, it's been hard sih, bener-bener. Ya namanya juga heartbreak gimana sih? We went through some shit ya sebenarnya ya. Tapi kita nggak kelihatan kayaknya. Enggak. No matter what, kita selalu showing up. Itu dia. Adulting ini bener, emang kayaknya ya emang ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol gitu kan Bu, dan yang hidup memaksakan kita untuk tetap showing up, tetap jalan aja. Life goes on, we move on gitu kan. True. Tapi pernah nggak kamu kayak kalau kerja ya udahlah, itu kayak kewajiban kita karena kita punya urge untuk earn money and stuff dong. Tapi pernah nggak kamu berada di posisi kamu lagi hancur banget tapi you show up for others anyway gitu loh? Iya dong, kayak bahkan sebelum show up for others ya pasti kita juga show up for ourselves juga kan. Kita tetap harus bangun tidur, memulai hari show gitu up kan. Ourselves tuh gimana contohnya? Kayak tadi aku bilang salah satu yang udah aku sebut gitu, misalnya oke, lagi terpuruk nih, kayak aduh bener-bener lagi galau banget, lagi relapse, terus kayak, dan padahal ini udah pagi-pagi gitu kan, kayak aduh, dan misalnya kita kaitin misalnya aduh udah janjian sama temen juga yang udah di planning dari kapan tahu dan harus datang kan, pergi gitu. Ya udah, mau gak mau plan dari satu-satu gitu, pelan-pelan dari pertama bangun tidur, ngomong ke diri sendiri kayak gue tahu lo lagi banyak hal yang terjadi, tapi ini juga suatu cara untuk aku tuh sering dibilang juga sama orang, ketika lo lagi down, ketika lo lagi apalagi baru putus gitu, kayaknya hal yang penting tuh bukan lo menyendiri gitu loh, justru lo butuh juga presence orang gitu loh, karena takutnya kalau menyendiri terus makin terpuruk gitu, jadi kayak jatuhnya nanti makin depressed gitu loh. Kadang kita juga perlu keluar, ngeliat dunia luar, kita ketemu orang, dari situ kita pasti moodnya kebantu juga untuk kayak ya relax gitu loh, nggak bergumam dengan diri sendiri dan isi kepala sendiri, yang apalagi kalau misalnya ya ibu tahu aku punya tendensi ke self harm gitu kan. Jadi ya so far alhamdulillah juga teman-teman juga support lah, ibu support aku, sahabat-sahabat aku juga. Oke, ini jadi kemana-mana ya, tapi ya benar yang ibu bilang, walaupun lagi berat gitu, gimana sih cara untuk show up for others gitu ya itu dia, mungkin karena pengen sadar juga itu kebutuhan kita juga sih untuk ketemu orang. Nah kalau aku memandang orang, misalnya lagi you went through some shit gitu ya, kalau mungkin Nadia tuh tipenya yang memang harus ketemu orang. Nah ini masih pro kontra nih, di pandangan psikologi memang orang yang depresif itu tidak boleh dibiarkan sendirian karena memang tendensinya lebih jelek dong. Yes. Tapi untuk beberapa orang ya, aku ngeliatnya kesendirian itu justru bagus, apalagi orang-orang yang dikelilingi dengan chaotic world. Kayak contohnya nih, aku tuh kalau Nadia tuh lagi stres, dia akan kayak hari ini mau kemana ya guys, hari ini mau kemana ya? Biar dia bisa lepas dari overthinking itu. Betul. Sedangkan kalau aku, karena lingkungan aku udah cukup chaotic, jadi kesendirian itu bikin aku clear mind gitu loh, lebih rasional, lebih bukan idealis, lebih realistis akhirnya. Jadi ibu lebih kayak isolate yourself first gitu ya, isolasi diri dulu.
nemuin peace gitu ya. Karena aku maksudnya kalau itu balik lagi yang showing up for others, karena menurut aku pribadi, misalnya aku dalam kondisi kacau balau gitu ya, tapi aku tuh tetap memprioritaskan orang lain tuh. Again, gue orangnya people pleaser juga, jadi kalau misalnya ada orang lain yang memang lebih membutuhkan, aku bakal show up for others dulu nih. Terus baru di situ nggak tahu ya kenapa, entah kalau misalnya aku ngobrol sama orang lain, overthinking yang tadi itu sekejap hilang gitu ya. dan tapi masalahnya tidak selesai dong. Iya dong. Itu pelarian doang. Betul, Makanya betul. Dian, kamu harus isolate yourself buat nyelesain masalah sendiri. Tuh. Bener juga sih, aku juga pengennya bisa sebenarnya pernah ngelakuin juga untuk coba ngisolasi diri dulu, terus baru showing up for others. Tapi aku tahu kenapa aku langsung memilih untuk saat ini, kayak aku lebih prefer aku ketemu teman-teman aku gitu, orang lain gitu, karena ya tendensi buruk itu yang tadi aku mention kan, Bu. Jadi ya itulah untuk cara gimana aku cope untuk kejadian yang kali ini gitu. Tapi sebenarnya pengen juga benar-benar bisa lagi belajar sih how to isolate dulu dengan cara ya rather than self harm gitu, kayak journaling kayak gitu. Aku lagi coba-coba. Jadi maksudnya nggak mau nyari orang lain juga untuk obat, jadi obat juga. Maksudnya orang lain asin temen ya, maksudnya ditemenin gitu. Pengen coba cari cara sendiri juga untuk bisa memulihkan diri sendiri dengan cara yang lebih baik. Tapi di satu sisi ya Nata, kadang aku mikir isolating yourself itu menurut kamu ya, aku nggak tahu deh kalian mikir isolating self itu gimana. Tapi aku pikir karena aku selalu hadir untuk hadir untuk orang lain tuh. Tapi kalau kita selalu showing up for others gitu, once lo lagi being egoist about yourself, terakhir lu memilih untuk ya udah gue step back, lu shut people around gitu. Akan lebih menyakitkan loh untuk orang lain, paham gak sih? Ngerti, karena tiba-tiba hilang kan? Iya, maksudnya contoh kamu tiba-tiba yang bu, ini kenapa? Terus tiba-tiba kayak aku take a step kayak udah ya, gue lagi lebih nyakitin kan. Nah itu dia, kadang tuh susahnya di situ, tricky partnya ya. Tapi menurutku sih orang terdekat kita yang emang paham diri kita ya Bu, kayaknya pasti ngerti deh. Ya harusnya ya, kalau yang dekat ya, yang emang beneran tahu tuh, beneran deket banget pasti kayak oh ya udah, she's just in ngerti kan, lagi di phase ini yang emang berat juga buat dia. Jadi kita understand gitu loh what she's been going through gitu kan. Ya tapi ya lagi-lagi kan nggak semua orang kayak gitu. Tapi hopefully our closest friends knows, understand. Ya. Bingung banget. Tapi gimana so far? How do you feel setelah apa yang terjadi gitu? You can ask me also. Apa yang terjadi ya, life goes on aja kalau. Karena aku tipe orang yang live in the moment banget. Jadi kalau present ya. Memang kalau waktu lagi happy, lagi sedih, capek-capek gitu loh. Aku jadi ada pertanyaan. Berarti Ibu orangnya benar ngerasain emosi ya? Maksudnya kayak tadi Ibu bilang kayak, oke, gue lagi happy, yaudah gue happy. Oke, kalau gue lagi sedih, yaudah gue sedih. Atau enggak gitu? Juga. Oh enggak. Oh, I thought kayak gitu. Oh kayak gitu. Nah dia tuh bener-bener yang emotionnya dia apa, dia nggak bisa tuh yang nutupin emosinya. Itu subtitle bisa deh. Ibu gitu ya. Kalau aku tuh seperti detik, misalnya aku dalam kondisi lagi sama temen deh. Itu lagi happy banget, Terus temen gue tiba-tiba grieving. Aku tuh kayak shutdown gitu langsung. Oh, hilang. Ibu keren banget. Kayak gue bipolar segala. Ups. Nah, aku bisa memposisikan diri di mana aku harus berempati lebih kapan gitu loh. Ya aku nggak bisa bohong buat aku. Iya, dia mukanya tuh subtitle banget kalau lagi marah, lagi bete nggak bisa. Karena ya gitu lah, kayak contoh tadi malam deh, gak usah jauh-jauh, kayak oke, tiba-tiba aku lagi relapse lagi nih, sedih gitu kan, tiba-tiba aku beneran kayak dengerin, biasa aku sama teman kantor aku ada nih si Felisa, ada aku ya, dia tuh kalau di kantor suka dengerin galau, terus kayak lagu galau yang disetel di kantor, biasa aku kayak paling kayak Fel, lu jangan dengerin galau, itu sengaja aku menghindari sih biar aku nggak
sebenarnya nggak nangis juga kalau dengerin, tapi ketika malam tuh entah kenapa ada hawa apa aura apa ya, itu selalu kayak dengerin Daniel Caesar who apa judulnya? Who knows? Who knows ya? Tau lah. Maybe itulah guys pokoknya. Terus Who knows benar. Kok jadi sedih ya? Iya aku bilang kayak yaudah I cry my eyes out lah. Pokoknya bener-bener kayak aku gitu ketika sedih aku bener sengaja Bu. Karena aku takutnya jadi repress kan. Aku kayak oke, gue lagi sedih nih malam, mending aku abisin semua air matanya, lega, tidur, besok pagi bisa showing up. Kayak gini ya, bisa kayak oke, it's a new day. Ya, Dan life goes on lagi. Iya. Dan tapi life goes on bukan kayak karena emang happy, bukan udah dikeluarin gitu loh. Jadi aku orang kayak gitu, nggak bisa aku nahan-nahan. Kayak lagi sedih terus kayak aku nahan aja, dia nggak sosok happy. Deh, sosok happy aja gitu kayak enggak itu. Aku ngerasa kayak itu malah jadi justru makin memperburuk gitu, jadi nabung. Sebenarnya sedihnya, itu jeleknya. Kadang aku ada fase meledaknya. Mungkin kalian juga ada yang notice kalau orang-orang kantor tuh kayak gue lagi meledaknya gini. Karena contoh nih, misalnya gue lagi marah banget, sedih banget gitu ya. Udah mau nangis, udah berkucuran misalnya contoh gitu ya. Terus misalnya mamaku datang ke kamar. Tet, udah tidur belum, aku kayak hai ma, bisa kayak gitu. Damn, ya. Nah itu yang jeleknya tuh, ya itu lama-lama one day bisa meledak. Jadi kalian mungkin kalau yang punya advantage untuk bisa mengeluarkan emosi itu ya good thing gitu loh. Iya sih, karena I know juga nggak semua orang bisa kayak bisa aku. Iya nggak semua orang bisa kayak Nadia. Nggak semua orang bisa punya apa ya kapasitas untuk. Iya. Apalagi menurut aku ya pandangan aku adalah bapak rumah tangga sih. Bapak rumah tangga. Kepala keluarga. Iya. Aku paham sih, iya. Sini contoh Mas Dimas. Contoh ya, capek pulang kerja sampai rumah ngeliat banyak tanggungan bebet-bebet ini loh yang kadang capek berat kan. Mau gimana? Live in the moment. Tapi ya ketika ketemu anak dan istri sampai rumah, padahal macet nih di jalan pasti udah bete banget nih, aduh gitu. Belum kerjaan di kantor, belum lagi diomelin sampai rumah. Benar. Itu kadang yang kadang kita nggak terlalu melihat ya. Maksudnya ngerti gak sih kayak society nggak nunjukin itu gitu loh. Dan mungkin kalau aku mau kasih tau orang-orang di luar sana ya, hargainlah, maksudnya hargain sekecil apapun effort pasangan kalian sih. Contoh nih, pulang ke rumah dia udah capek ya, lu juga pahamin juga kenapa mood dia, understanding aja. Dan itu penting banget buat understanding pasangan, bukannya pasangan ya. Iya, siapapun sih, ibu, orang tua kalian, itu kan kakak, ya orang-orang terdekat kalian, teman kalian yang emang apa ya, semua orang tuh, dan banyak juga sih Bu, lagi rame juga di X, kan aku emang anak X banget ya. Kayak pada sering saling reminder gitu, ngingetin kayak orang-orang sekarang tuh lagi banyak battle sama dirinya gitu loh, untuk surviving in this economy lah, dan segala tetek bengeknya banyak gitu kan, yang tiap orang-orang pasti masalahnya beda-beda. Jadi ya be kind to others aja lah, be understanding, be kind, jangan saling apa ya, nyerang satu sama lain. Dan jangan adu nasib sih kalau zaman sekarang. Iya lagi. Apalagi kalau misalnya kamu capek kerja gini, aku juga di sini juga capek ini enggak. Ya hargain aja, semua orang punya kapasitasnya masing-masing, semua orang punya battle-nya masing-masing. Ya what you can do itu cuman ya udah show up for others, ngertiin, pahamin emosi mereka. Ya udah, manusia tuh sebenarnya pinter tau, dia bisa solve problemnya sendiri. Tapi di saat dia ketemu problem ini ya dia cuma butuh orang untuk ngobrol. Iya, untuk didengerin. Iya, at least kalau lu nggak bisa dengerin dia atau dia nggak bisa ngomong, temenin aja. Yes, be present aja, itu udah cukup kok, nggak perlu yang nyanyi, nggak usah. Iya, betul sih. Tapi setuju banget. Iya, kadang orang tuh kayak apa ya, orang nggak mau dikomentarin juga. Kayak udah, ada juga yang mau dikomentarin mungkin, tapi ada juga yang kayak ya perlu didengar. Pun ya udah, lo hadir aja di sampingnya ada gitu loh. Dan itu udah cukup juga sih ngebantu kita ya. Again, showing up for others itu sangat. Iya. Dan don't forget to showing up for ourselves juga sih. Karena ya kalau kita mikirin orang lain terus, siapa mikirin kita? Dev. Ya udah ya. Udah deh. Makin bahaya. Makin ke korek, makin kayak jadi gimana tuh kemarin loh.
Coba kalian di luar sana remind aja buat diri sendiri, you do matters. Tapi jangan egois, kan juga harus mikirin gimana perasaan orang lain. Ya benar. Betul. Karena kadang see you. Ya karena ya setiap orang juga lagi ada punya masalah masing-masing gitu loh. Maksudnya kayak udah lalu jangan judge sama orang. Karena ya what goes around comes back around. So yeah, I guess That's all for today. We'll see you on the next episode of After Hours. Bye. Bye guys.